warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa saya ucapkan selamat siang kepada dosen saya, Dr. Haji Mulyawan S. Nugraha, MPG MPD. Tak lupa juga kepada rekan-rekan semua yang selalu saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Wanti Rizkila dari mahasiswa Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan coba memaparkan tentang tinjauan filsafat pendidikan Islam terhadap pendidik dan peserta didik. Sebelum kita masuk, apa itu pengertian filsafat, apa itu pengertian pendidikan, apa itu pengertian peserta didik. Sebelum itu saya mempunyai sebuah quotes. Ada orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal oleh seseorang, tetapi seberapa bermanfaatkah ilmu itu untuk orang lain. Jadi dari kata-kata bijak di situ kita dapat diambil bahwa ilmu itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik, sekarang kita langsung masuk ke materi tentang tinjauan filsafat pendidikan Islam terhadap peserta didik dan pendidikan. Sebelum kita masuk ke situ, ada beberapa atau latar belakang dari filsafat pendidikan itu sendiri. Yang pertama yaitu manusia terlahir dalam keadaan fitrah atau manusia terlahir dalam keadaan suci, bersih. Bayi yang dilahirkan dari rahim ibu itu dalam keadaan bersih, suci, bagaikan kertas yang masih putih. Dan kemudian ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu al fitrah, manusia yang terlahir itu dalam keadaan fitrah. Yang kedua yaitu kesempurnaan manusia itu berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia atau pedoman untuk kehidupan manusia. Nah, setiap manusia sempurnaan dengan pendidikan yang bersapa-sapa dari Al-Quran dan hadis. Nah, misi pendidik dalam perspektif Al-Quran itu ada 3. Yang pertama itu ada mu'alim, yang kedua ada murabi, yang ketiga ada muzdib. Mu'alim artinya dia itu mengajarkan ilmu pengetahuan atau ilmu yang ada di diri ustadz tersebut kepada peserta didik, atau dia mampu mentransfer ilmunya kepada peserta didik itu sendiri. Sedangkan murabi, dia orang yang berbijaksana atau memiliki pegangan yang teguh dan dapat mengamalkan nilai-nilai ini. Yang terakhir adalah muzdib, yaitu dia membina akhlak peserta didik. Nah, ini yang paling penting atau yang paling utama di dalam pendidikan, di mana akhlak peserta didik itu sangatlah penting. Seperti kan kita menilai anak itu dari 3 aspek, ada kognitif, ada psikomotor, dan ada afektif, di mana dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sikap itu sering terlihat jika misalkan si A dia memiliki kelebihan dalam intelektual, tetapi sikap dia terhadap guru atau terhadap pendidik kurang baik. Di situ kita bisa menjadikan kelebihan intelektualnya itu menjadikan sebuah kekurangan juga, karena sikap itu sangat berpengaruh sekali terhadap kemampuan atau intelektual peserta didik itu sendiri. Kemudian menjadikan filsafat pendidikan Islam menjadi pendidikan sebagai konsep dasar pendidikan Islam itu sendiri. Nah, tugas filsafat pendidikan adalah memonitor atau mengontrol basis-basis pendidikan itu sendiri. Nah, pendidikan itu ada 2, ada pendidikan secara umum,
ada pendidikan secara agama. Mungkin rekan-rekan semua juga sudah tahu ya, bagaimana pendidikan secara umum, bagaimana pendidikan secara agama. Untuk pendidikan secara umum, itu ada di pendidikan formal. Untuk pendidikan agama, ada di pendidikan formal, tetapi dengan aspek sikap atau akhlak yang lainnya. Karena sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah memadukan antara pelajaran umum dengan pelajaran agama. Contohnya, pesantren dengan sekolah yang boarding school itu sudah termasuk ke dalam dua aspek ini. Ada pendidikan umum, ada pendidikan agama. Pendidikan umum mereka masukkan di pagi hari, bisa dilakukan dari jam 7 sampai jam 2, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan agama dari jam 2 sampai sore. Itu bisa dikatakan sebagai pendidikan umum dan pendidikan agama. Di mana pendidikan umum dan pendidikan agama itu sama saja. Di situ dia ingin membentuk karakter moral atau karakter seorang individu. Di pendidikan umum tentu kita ingin mengetahui seberapa besar atau seberapa besar kedisiplinan mereka terhadap pendidik. Sama halnya dengan di pendidikan agama, bagaimana besarnya mereka bisa bersopan santun terhadap guru, bisa menjaga akhlak mereka di luar sekolah. Itu bisa menjadikan penilaian untuk kita sebagai pendidik. Nah, filsafat pendidikan bekerja dalam rangka menganalisis hasil dari apa yang sudah didapatkan itu. Menjadikan filsafat pendidikan Islam sebagai falsafah pendidikan Islam yang menjadikan dasar konsep pendidikan itu sendiri. Tugas dari filsafat adalah dia mampu memonitori atau mengontrol dari basis-basis pendidikan tersebut. Pendidikan Islam bekerja untuk menciptakan keseimbangan dan kesetaraan, serta filsafat pendidikan Islam sebagai sumber pemikir dasar dalam mencapai tujuan pendidikan Islam dan mampu mengimplementasikan dalam sistem pendidikan menjadi suatu instruksi dalam pembangunan manusia muslim menjadi yang berkualitas. Nah, dari latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, ada 3 rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama yaitu, apa pengertian filsafat pendidikan Islam? Yang kedua, bagaimana peran filsafat pendidikan terhadap pendidikan? Yang ketiga, bagaimana peran filsafat pendidikan terhadap peserta didik. Untuk tujuannya, yang pertama yaitu pengertian dari filsafat pendidikan itu sendiri. Yang kedua, peran filsafat pendidikan terhadap pendidik dan filsafat pendidikan terhadap peserta didik. Sekarang kita masuk ke kajian pustaka tentang pendidikan agama Islam. Tentang filsafat pendidikan Islam. Tentu kita sudah mengetahui filsafat itu bukan yang asing di telinga kita. Kita sering mendengar kata filsafat. Nah, di sini saya akan coba memaparkan apa itu filsafat. Filsafat itu merupakan kata serapan dari bahasa Yunani yang artinya filosofia, yang berasal dari kata kerja verb filosofin yang berarti mencintai kebijaksanaan. Nah, gabungan dari kata ini dia berarti filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas yang ada dengan mengendalikan akal budi. Nah, filsafat juga merupakan tindakan pencarian kebenaran melalui ilmu pengetahuan. Biasanya orang yang berfilsafat itu dia menjadi penasaran. Misalkan dia ingin mengetahui tentang A. Sebelum dia paham atau sebelum dia mengerti, dia akan terus menggali sampai mana? Sampai dia mengerti dan sampai dia paham. Itu biasanya orang-orang yang berfilsafat. Dan filsafat itu merupakan usaha
bersama untuk mencari suatu kebenaran yang sudah tadi saya bilang. Jadi dia itu memiliki rasa penasaran dan ingin terus menunjukkan jika memang dia itu benar. Nah, seperti itu. Nah, ada juga dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa filsafat itu sama-sama bentuk kegiatan serta usaha yang dilakukan oleh manusia untuk bertanya, memperoleh, mendapatkan sesuatu atau mencapai suatu kebenaran, juga pengetahuan. Filsafat pendidikan Islam merupakan kegiatan atau aktivitas berpikir menyeluruh dan mendalam dalam rangka menemukan pengetahuan, konsep, menyelenggarakan, mengatasi berbagai problem pendidikan Islam dengan mengkaji kandungan makna dan nilai-nilai Al-Quran serta hadis. Dari hasil pemikiran tersebut, bahwa muncul suatu pembaharuan dalam konsep dan pelaksanaan pendidikan, serta menjadi instruksi dalam pengembangan peserta didik. Filsafat pendidikan sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Dalam pandangan Islam, pendidikan bagi setiap orang, education for all, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat, long life education. Pendidikan Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Nilai-nilai ajaran Islam yang dimaksud adalah pendidikan Islam dengan berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah yang dapat membina manusia menjadi insan kamil, yang tujuan hidupnya tak lain adalah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam pendidikan Islam, antara pendidik, filsafat pendidikan Islam merupakan kegiatan, aktivitas berpikir menyeluruh dan mendalam dalam rangka pengetahuan konsep, menyelenggarakan atau mengatasi berbagai problem pendidikan Islam dalam mengkaji kandungan makna dan nilai-nilai Al-Quran serta hadis. Nah, kemudian apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan suatu usaha sadar atau terencana mengembangkan potensi manusia, baik fisik maupun non-fisik. Karena pendidikan merupakan sebuah proses kemanusiaan manusia. Pendidikan Islam upaya membimbing atau mengarahkan serta membina peserta didik yang dilakukan secara sadar. Tentu kita sebagai pendidik melakukan kegiatan proses pembelajaran, kita melakukan dengan secara sadar. Ya, dengan kita melakukan secara sadar, apa itu? Ketika kita menyampaikan materi kepada anak, ketika kita menjelaskan kepada anak, ketika kita melakukan praktek kepada anak, itu kita melakukannya dengan secara sadar, tidak ada paksaan, tidak ada dan lain sebagainya. Jadi kita itu melakukan semuanya itu dengan sadar. Nah, karena upaya seorang pendidik itu dia untuk membimbing, mengarahkan, membina peserta didik dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tujuan pendidikan nasional yang sudah kita ketahui bersama ya, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik yang menjadikan manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Karakteristik atau alat pendidikan. Yang pertama yaitu material.
seperti misalkan ada tidak gedungnya untuk melakukan proses pembelajaran, ada tidak peralatan yang mendukung dengan sarana prasarana, ada tidak media pembelajaran yang dibuat oleh pendidik demi terlangsungnya atau demi kelancaran menyampaikan materi terhadap peserta didik. Itu bisa menjadi sebuah kendala yang sering kita alami, tetapi itu semua merupakan karakteristik dari pendidikan. Misalkan adanya sekolah ya, nyaman, enak digunakan, terus dalam pembiayaan tentu saja tidak terlalu mahal ya, apalagi sekolah-sekolah yang memang ada di perkampungan itu biasanya lebih memilih sekolah-sekolah yang memang murah tapi memiliki kualitas yang bagus, karena tidak semua yang memiliki istilahnya tidak memiliki kualitas yang bagus. Bahkan untuk apa sekolah mahal jika tidak memiliki kualitas yang bagus? Karakteristik alat pendidikan itu ada dua, yang tadi yang sudah saya sampaikan itu berupa material atau sarana prasarana. Yang kedua sekarang ada non material. Non material itu seperti perangkat pembelajaran atau kurikulum, rencana anggaran yang biasa sering kita terima ya, itu berupa BOS. Nah, dalam penyusunannya itu harus terbiasa, terbimbing, dan tidak berlebihan serta bijaksana ya. Itu jenis atau alat pendidikan yang pertama itu ada pembiasaan. Nah, bahwa pembiasaan itu merupakan tingkah laku tertentu dengan sifat yang otomatis tanpa direncanakan serta berlaku begitu saja tanpa dipikirkan dahulu. Biasanya kan kalau kita ingin melakukan olahraga juga ya harus ada namanya pembiasaan. Nah, ketika kita akan misalnya yang dulu ketika kuliah S1 sudah terbiasa dengan kuliah S1 seperti itu, sekarang melanjutkan ke S2 dengan kebiasaan yang berbeda, tetapi kita harus bisa harus bisa menyeimbangkan dengan kebiasaan yang berbeda lagi. Misalkan pembiasaan yang dilakukan itu seperti misalkan kita masuk ke daerah yang baru dengan pembiasaan yang ada di situ, bagaimana ketika kita datang kita harus bisa menyeimbangkan diri kita dengan adanya di situ ya. Itu merupakan pembiasaan. Nah, pembiasaan itu adanya sifat ya, sifat itu dari sifat itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada pengawasan ya. Pengawasan itu seperti kita sedang adanya pemeriksaan ya, mungkin kalau sekolah diperiksa oleh pengawas, atau misalkan kita pengawasan itu seperti kita sedang mengawas ujian ya, atau kita dilakukan supervisi oleh kepala sekolah sebagai pendidik ya biasanya itu. Yang ketiga yaitu ada perintah, di mana perintah itu suatu isyarat atau petunjuk yang dilakukan seorang pendidik untuk melakukan sesuatu atau mentaati peraturan tertentu yang berlaku di lingkungan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada larangan, berarti hal yang tidak boleh dilakukan ya. Artinya tidak boleh dilakukan itu untuk atau demi tercapainya pendidikan yang diinginkan tadi atau tujuan dari pendidikan tersebut. Yang selanjutnya ada hukuman, yaitu perbuatan ya, perbuatan dengan sengaja menyebabkan penderitaan bagi seorang, biasanya lebih lemah, dan dipercayakan kepada pendidik untuk membimbing atau melindungi. Hukuman tersebut diberikan maksudnya itu anak agar menjadi lebih disiplin, karena seorang pendidik itu tidak semena-mena langsung memberi hukuman, oh kamu ini begini, oh kamu ini begini. Tidak, dilihat dulu apa kesalahannya ya, karena kita tidak langsung kamu begini tanpa melihat kita itu bagaimana si anak itu kesehariannya ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu peserta didik. Peserta didik itu memiliki 6 kriteria, yaitu bukan miniatur,
memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Manusia memiliki kebutuhan, baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, yang harus dipenuhi. Makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu, manusia yang memiliki potensi fitrah, unsur jasmani dan unsur rohani. Dalam proses mencari ilmu, banyak kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi, yaitu salah satunya kebutuhan fisik. Tentu ya, kebutuhan fisik ini sangat berpengaruh atau harus ada di dalam peserta didik. Kita tidak mungkin kita bisa mengajar. Nah, bisa sekarang disambungkan ya dengan keadaan COVID sekarang. Kita melakukan proses pembelajaran dengan daring atau jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh. Misalkan dengan menggunakan Zoom tanpa memperlihatkan gambarnya ya, kan kita tidak tahu anak itu sedang apa. Apakah dia ada? Apakah dia mendengarkan apa yang kita jelaskan? Nah, itu bisa menjadi kendala juga ya. Maka dari itu harus adanya fisik ya, agar jelas. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan sosial, di mana kebutuhan sosial ini agar bisa berinteraksi antara individu A dengan individu yang lainnya. Yang kemudian untuk mendapatkan status, jika dia melakukan pendidikan formal maka dia akan memiliki status. Artinya di sini status bukan status misalkan menikah atau apa, di sini status sebagai peserta didik. Oh iya, si A itu sekolah di anu. Oh iya, si A itu sekolah di sana. Nah, jadi begitu. Jadi dia tahu sekolahnya itu di mana untuk mendapatkan status seperti itu. Yang kemudian kebutuhan mandiri. Jelas kebutuhan mandiri itu akan didapatkan ketika kita ada di pendidikan formal atau ya di pendidikan informal juga kita bisa mendapatkan kebutuhan mandiri tersebut. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan berprestasi. Nah, ya, berprestasi itu artinya dia memiliki kelebihan intelektual, ya, mau dari sikapnya, dari psikomotornya, ya, tidak hanya misalkan prestasi itu di dalam pendidikan umum, bisa saja pendidikan agama, non pendidikan seperti dari ekstrakurikuler, interkurikuler dan lain sebagainya. Yang kemudian kebutuhan ingin dicintai dan disayangi. Seberapa besar kasih sayang seorang pendidik terhadap peserta didik? Ya, biasanya kalau misalkan anak itu ngeyel, anak itu membuat onar, ya, memang kadang kita kesal, ya, tetapi di situ kita juga memiliki rasa kasih sayang, ya, karena orang tua menitipkan kepada sekolah, ya, menitipkan anaknya kepada sekolah untuk dididik, disayang. Jangan sampai di sekolah itu misalkan anak itu menjadi tidak nyaman. Buatlah kenyamanan di sekolah agar peserta didik nyaman ada di sekolah itu sendiri, ya. Kebutuhan untuk curhat. Nah, biasanya di setiap sekolah itu ada guru BP, ya, untuk meluapkan meluapkan yang ada di dalam hatinya. Jadi jangan sampai dia meluapkannya itu ke orang lain. Dia misalkan melakukan curhat atau curhatnya kepada bukan yang ada di sekolah itu. Bahkan itu bisa menjadi kontroversi ya. Misalkan, di sekolah ini mah begini. Kalau misalkan dia menyampaikannya kepada guru, ya, menyampaikannya kepada gurunya, otomatis kita bisa mengevaluasi, oh iya, jika memang ada kesalahannya pada pendidik, bisa saja kita melakukan evaluasi, oh iya memang mungkin ada kesalahan. Kalau misalkan kesalahannya ada di peserta didik, kita juga bisa melakukan evaluasi bagaimana ke depannya. Nah, untuk meningkatkan mutu pendidikan bisa dilakukan dengan hasil evaluasi seperti itu. Kemudian, kebutuhan memiliki filsafat hidup atau memiliki agama. Ya, karena dari agama itu ada EQ, SQ, dan IQ, ya. Adanya EQ, SQ, IQ, di mana spiritual kita,
emosional kita dan intelektual kita. Ya. Kemudian filsafat mengkaji segala sesuatu, baik itu masalah kebutuhan manusia dan dinamika serta alam. Filsafat merupakan upaya untuk menemukan pengetahuan tentang bagaimana hakikat sesuatu sejauh yang dapat dicapai oleh akal indera manusia atau rasio empirik, dan bagaimana sikap manusia setelah mengetahui dan memahaminya. Nilai-nilai ajaran Islam yang dimaksud adalah pendidikan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dapat membina manusia menjadi insan kamil dengan tujuan hidupnya tak lain adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam pandangan pendidikan Islam, antara pendidik, orang tua, peserta didik, dan masyarakat perlu diciptakan pola hubungan interaksi dan komunikasi yang baik. Karena jika kurang komunikasi antara semuanya, maka akan sulit untuk terwujudnya pendidikan yang ingin dicapai tersebut. Misalkan seperti di sekolah anak dituntut harus A, B, C, D misalnya. Ketika anak datang ke rumah, orang tuanya misalkan cuek, tidak pernah belajar apa dia di sekolah, bagaimana belajar hari ini, tanpa mengetahui bagaimana keadaan anak di sekolah itu. Nah, di situ akan timbul ya tidak keselarasan antara orang tua dengan sekolah, itu bisa saja. Nah, ketika misalkan ada yang kurang baiknya, orang tua dipanggil ke sekolah karena misalkan anaknya kabur lah, inilah itulah, dipanggil orang tua ke sekolah. Ada yang memang menerima dan ada yang kadang tidak menerima. Biasanya iya ada di sekolahnya begini. Nah, itu yang harus diluruskan. Ketika sekarang dengan masyarakat, tentu masyarakat harus balance dengan semuanya. Ketika ada melihat anak di luar tetapi sudah jam bel berbunyi, coba disuruh ke sekolah. Jangan sampai oh itu mah anak sekolah anu, tanpa dia menyuruh kepada anaknya ayo masuk ke sekolah cepat. Nah, tanpa seperti itu. Tetapi nanti jadi yang jeleknya biasanya itu kalau begitu sekolah ya, anak bel sudah berbunyi tapi misalkan anak masih di luar, masih ada yang jajan dan lain sebagainya. Maka perlu komunikasi yang baik ya. Sekarang begini saja, kita sambungkan dengan keadaan yang sekarang. Dengan adanya COVID-19 ini, peserta didik belajar di rumah. Ada sebagian orang tua yang mengeluh ya, kok belajar di rumah ini seperti inilah, seperti itulah ya. Dan kita juga betapa sulitnya seorang pendidik ingin menjadikan peserta didik itu menjadi yang baik atau yang sangat baik, yang memiliki akhlak yang mulia. Kadang kan kalau di sekolah anak itu lebih nurut ya. Kalau di rumah disuruh mengerjakan PR saja, kadang anak itu biasanya sulit ya. Ya, mudah-mudahan kita cepat selesai dari wabah ini. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan cepat selesai ya. Selanjutnya yaitu dalam ilmu jiwa perkembangan disebutkan bahwa periodisasi manusia pada dasarnya dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama tahapan asuh ya, dari mulai 0 sampai 2 tahun, di mana di situ masih kita ajarkan, masih bisa diluruskan oleh kita. Mencetak anak itu bisa dari 0 sampai 2 tahun. Mereka lebih banyak dikenalkan dengan murotal, demi banyak dikenalkan membaca ayat suci Al-Quran. Biasanya masih mudah, beda dengan yang sudah misalkan umur di atas 10 tahun ya, kadang sering lupa, banyak lupa dibanding dengan ingat. Ketika anak-anak di sekolah masuk
ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu tahapan pendidikan jasmani dan pelatihan panca indera dari mulai 2 sampai 12 tahun. Yang selanjutnya tahapan pembentukan watak pendidikan agama dari 12 tahun sampai 20 tahun. Tahapan kematangan itu dari 20 tahun sampai ke 30 tahun dan kebijaksanaan 30 sampai akhir hayat atau sampai kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. 5 akhlak yang berpedoman filsafat pendidikan Islam yang harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu yang pertama harus membersihkan hatinya dari kotoran yang penyakit jiwa yang ada di dalam hatinya. Memiliki tujuan untuk menuntut ilmu. Jadi kita itu tahu untuk apa sih menuntut ilmu, jangan sampai sekolah untuk apa. Jadi kita harus tahu tujuannya itu untuk apa ya. Tabah, wajib menghormati seorang guru. Sudah selayaknya ya kita itu patuh, taat, dan menghormati seorang guru, karena ya ilmu yang disampaikan oleh guru biasanya ilmu itu bermanfaat untuk peserta didik ketika kita menghormati seorang guru. Belajar secara sungguh-sungguh itu sudah tentu ya, itu yang menjadikan kita menjadi paham apa yang misalkan pendidik sampaikan. Harus banyak belajar, terus belajar, jangan bosan untuk belajar. Kewajiban peserta didik itu yang pertama adalah belajar dengan niat ibadah, mengurangi kecenderungan pada dunia, bersikap tawadu, menjaga pikiran dan pertentangan, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, belajar secara bertahap, mempelajari suatu ilmu sampai tuntas, memahami nilai-nilai ilmiah, memprioritaskan ilmu diniyah, artinya ilmu agama, karena yang tadi sudah saya sampaikan ada SQ, ada EQ, ada EQ, di mana spiritual itu yang paling utama. Ketika di dalam dirinya sudah ada nilai agama atau spiritual, maka EQ dan EQ itu mengikuti, intelektual itu mengikuti. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi yaitu dalam Islam hakikat pendidikan itu ada 4. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, pendidik, pengajar. Sedangkan hakikat peserta didik adalah manusia, anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan sehingga menjadikan manusia yang mempunyai ilmu, iman, takwa, serta berakhlak mulia. Sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai mengabdi, beribadah kepada Allah sebagai khalifah. Itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih kepada semuanya, rekan-rekan, dosen, dan semua yang telah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.